Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Kita kembali dalam rangkaian 40 hari renungan Prapaskah di tahun ini. Hari ini saya akan membawakan sebuah firman dan kita sama-sama akan belajar dari firman Tuhan yang kita akan ambil dari Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Saya akan bacakan ayat dari 17 sampai 19. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Saudara, saya ingin mengawali dengan sebuah sharing. Setiap minggu saya punya kelompok doa, jadi di kelompok sel, di mana di sana kami anggotanya saling men-sharingkan kebaikan Tuhan, apa yang terjadi selama satu minggu. Lalu kami juga berbagi mengenai firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Dan pada hari itu ada sebuah pertanyaan yang saya lontarkan kepada teman-teman di sel saya. Pertanyaannya, kenapa sebuah peraturan atau sebuah hukum atau sebuah perintah itu perlu dibuat? Untuk apa? Lalu salah seorang anggota kami, teman saya, dengan spontan berkata, setiap peraturan tersebut dilakukan untuk dilanggar. Saudara, mungkin ini sebuah pernyataan yang sudah sering kita dengar, mungkin joke yang sering kita dengar. Kalau ditanya, peraturan untuk apa? Banyak orang akan jawab langsung spontan, ya untuk dilanggar. Saudara, statement seperti ini mungkin bagi kita joke, tapi mungkin tanpa kita sadari, itu juga akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin pada saat kita dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari, kita akhirnya cenderung untuk melanggarnya. Apakah itu manusiawi? Saudara, hal ini juga yang dialami oleh Yesus. Waktu sebelum Yesus berkata seperti di ayat yang 17 sampai dengan 19, dia dihadapkan pada suatu kondisi di mana para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempertanyakan dia, apakah dia itu berusaha untuk melanggar hukum Taurat atau bagaimana? Karena banyak kejadian di mana kita lihat bagaimana Yesus melanggar hukum Taurat. Salah satunya sewaktu dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Orang Farisi mulai mempertanyakan, hukum ada kenapa dilanggar? Dan Tuhan tahu, makanya dia di bukit dia mulai berfirman dan dia mulai berkata, saya tidak pernah ada maksud untuk meniadakan hukum Taurat atau melanggar hukum Taurat atau berkata bahwa hukum Taurat itu tidak perlu diikuti, salah, enggak. Tapi dia berkata, aku datang untuk menggenapinya, untuk menyempurnakan hukum Taurat itu. Bahkan dia memberikan penekanan yang jelas di ayat 19. Dia berkata apa? Dia bilang bahwa siapa yang tidak melakukan hal yang terkecil dalam hukum Taurat, dia dapat tempat yang terendah di kerajaan surga. Saudara, seakan-akan ada kontradiktif. Di satu sisi dia bilang hukum Taurat penting, tapi kenapa dia langgar? Lalu kenapa dia ngomong menggenapi? Hari ini saudara, Tuhan tuh mau berbicara kepada kita mau bicara mengenai apa sih? Hari ini maksud kenapa Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan, tapi aku datang untuk menggenapi. Kamu harus melakukan hukum Taurat, hal yang terkecil harus kamu lakukan, karena dengan melakukannya kamu akan mendapatkan tempat yang tertinggi kerajaan surga. Apa maksudnya saudara? Saudara, Yesus ingin setiap daripada kita bukan sebagai seorang robot,
sebuah robot yang hanya melakukan segala yang diperintahkan, segala peraturan, ya cuma ikutin saja, cuma lakukan saja. Berdoa, ya doa. Puasa, ya puasa. Tapi semua dilakukan bukan atas kesadaran, tapi dilakukan karena ya memang disuruh, karena sebuah keharusan, karena sebuah kewajiban. Saudara, Yesus di sini ingin setiap daripada kita, sewaktu kita melakukan segala sesuatunya, perintah, baik itu perintah firman Tuhan, ataupun mungkin perintah-perintah yang lain, hukum-hukum yang lain, peraturan-peraturan yang lain di Alkitab maupun secara rohani maupun secara duniawi, Tuhan ingin kepada kita bukan cuma lakukan sebagai sebuah kewajiban, bukan seperti sebuah robot, tapi Tuhan ingin kita lakukan dengan suatu dasar, suatu pemahaman yang kita tahu kenapa sih kita harus lakukan itu, kenapa ada perintah ini, kenapa di firman Tuhan dikatakan harus menghormati orang tua, kenapa di firman Tuhan harus mengatakan mengasihi musuhmu, kasihilah sesamamu. Kenapa Tuhan ingin kepada kita untuk lebih lagi, untuk tahu apa dasarnya, mengapa kita perlu melakukannya, kenapa kita harus berpuasa, untuk apa berpuasa, kenapa ada dibuat peraturan mengenai puasa, kenapa ada di peraturan atau hukum-hukum dalam kitab suci. Harus kita ketahui dasarnya apa. Baru setelah itu kita lakukan, bukan lagi sebagai kewajiban, tapi karena kita tahu bahwa dengan melakukannya, hidup kita akan jadi lebih baik, hidup orang-orang di sekitar jadi lebih baik, dunia ini akan jadi lebih baik. Kita tahu ada sebuah dasar yang mendasari setiap peraturan itu. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya dia berkata, dia datang untuk menggenapinya. Dia tidak datang untuk meniadakan semua peraturan, tapi dia ingin setiap daripada kita menjalankan setiap perintahnya, setiap peraturannya atas sebuah dasar. Ada sebuah dasar dan kita tahu dasarnya itu apa. Karena dasar cinta Tuhan kepada kita. Karena dia begitu mencintai kita dan dia ingin supaya hidup kita semua menjadi lebih baik. Hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh kedamaian. Saudara, setiap yang kita lakukan, Tuhan ingin kita lakukan dengan penuh cinta, penuh kasih. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena cinta dia yang terlebih dahulu kepada kita. Kalau kita tidak lakukan dengan dasar itu, maka nggak heran setiap kali kita pergi ke misa, atau setiap kali kita berdoa, setiap kali kita dengar firman Tuhan, maka kita penuh dengan komplain. Kita merasa ada beban. Aduh, kenapa harus doa lagi? Aduh, kenapa harus pergi misa? Oh, pandemi, tak pikir sudah nggak ada gereja, tidak ada lagi perlu ke misa. Kok sekarang ada online? Seakan-akan itu menjadi beban kepada kita. Kenapa? Karena kita lakukan bukan karena dasar kita, tapi saat kita melakukannya dengan cinta. Karena kita melakukannya dengan dasar kasih, maka kita punya kerinduan. Karena dengan kasih dan cinta tadi, setiap peraturan tadi, setiap perintah-perintahnya itu menjadi kesatuan dalam tubuh kita, menjadi darah dan daging dalam kita, dan menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Dan itu akan menjadikan hidup kita semakin lebih indah lagi. Tuhan datang untuk menggenapi, bukan meniadakan. Tuhan datang agar setiap daripada kita menjalankan setiap kebiasaan kita, kehidupan doa kita, berpuasa, berpantang, baca firman, mengikuti ibadah, baik itu misa, persekutuan doa, atau novena, atau lingkungan, semua atas dasar kerinduan kita untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Dia, karena kita tahu bahwa Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dan dengan demikian, maka kehidupan kita sehari-hari akan memancarkan kasih. Otomatis saat ada tantangan, ada godaan untuk melanggar, maka otomatis secara lengkap tubuh, jiwa, roh kita, pikiran kita akan menolaknya. Karena kita tahu itu tidak disukai oleh Tuhan. Kita sudah hidup daging, hidup kita sudah menjadi satu dengan setiap kebiasaan itu. Sehingga otomatis kita tahu bahwa ini salah, ini tidak berkenan, ini oke, ini gak oke. Itu akan terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, hari ini saya ingin menutup dengan sebuah kesaksian. Bagaimana saya melihat saat kita melakukan dengan dasar cinta, dengan dasar kasih kepada Tuhan, dan itu benar-benar keluar secara otomatis dalam kehidupan kita, membantu kita. Beberapa waktu yang lalu adik saya dengan sekeluarganya, satu keluarga seluruhnya pergi hendak pulang ke Surabaya dan mengalami sebuah kecelakaan di tol.
kecelakaan yang hebat. Mobilnya terbalik beberapa kali sampai akhirnya berhenti di parit di bahu jalan. Anaknya yang nomor 2 harus terlempar keluar dari mobil, mendarat di pinggir di bahu jalan juga. Saudara, saat adik saya akhirnya bisa keluar, dia harus memeluk kedua anaknya. Dan kita tahu kecelakaan gak akan mungkin, enak ya, pasti semua kesakitan. Ada kesakitan, ada kepanikan, ada ketakutan mencampur jadi satu. Dan pada saat itu waktu adik saya harus memegang kedua anaknya, memeluk kedua anaknya di kanan dan kirinya. Dan saya percaya pada saat itu adik saya maupun anak-anak juga dalam kondisi yang shock, sakit. Tapi saudara, ada satu yang benar-benar luar biasa. Bukan teriakan kesakitan, bukan teriakan bilang, aduh mama, aduh sakit. Bukan saudara. Bukan tangisan saja meratapi kenapa ini terjadi. Enggak saudara. Dari dua mulut anaknya, yang seorang berumur 11 tahun dan satu lagi berumur 9 tahun, keluar kata-kata apa saudara? Dari anaknya yang pertama, yang besar, 11 tahun, keluar ajakan, "Mah, ayo kita berdoa. Kita doa Salam Maria." Sepanjang menunggu ambulans datang, yang dikeluarkan dari mulut anaknya yang cewek, yang pertama, doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terus dia lakukan, terus berulang, selesai, terus dia berkata demikian. Dari seorang 11 tahun. Anak yang satu lagi 9 tahun, yang keluar dari mulutnya memanggil nama siapa? Bukan ambil mamanya atau papanya. Dia berseru, "Yesus, ampuni kesalahan Excel. Yesus, tolong." Serukan nama Yesus terus, memanggil nama Yesus. Dan saudara, saya percaya itu terjadi karena apa? Pada saat mereka melakukannya, karena dasar cintanya kepada Tuhan. Mungkin kelihatannya tidak serius, tapi karena cintanya, karena kasihnya kepada Tuhan. Maka saat tidak bisa berkata apa-apa, doa itu keluar. Seruan memanggil nama Bunda Maria, seruan memanggil nama Yesus, itu yang keluar. Dan itu akhirnya menguatkan dan menyadarkan adik saya. Mulai dia berdoa, dia tumpang tangan kepada anak-anaknya supaya tetap dalam keadaan sehat. Dan mujizat terjadi, saudara. Tidak ada luka yang serius, tidak ada gegar otak. Anaknya yang terlempar keluar secara manusiawi, kita akan berpikir sudah pasti parah. Tapi Tuhan memberikan perlindungan. Kenapa saudara? Karena mereka sudah melakukan dengan penuh kasih. Mereka mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa Yesus datang untuk menggenapi setiap hukum, setiap perintah yang ada, dan menggenapinya dengan hukum kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini, di masa Prapaskah ini, kami boleh Kau ingatkan kembali untuk kami mau melakukan setiap yang Kau perintahkan kepada kami, setiap hukum-hukum yang Kau berikan kepada kami. Kami melakukannya dengan penuh cinta kami kepada Engkau, dengan dasar kasih. Karena kami tahu semua itu Kau berikan kepada kami karena cintamu kepada kami terlebih dahulu. Karena Engkau rindu untuk kami boleh mempunyai kehidupan yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami mungkin saat kami lengah, saat kami mulai mengabaikannya, lupa bahwa Engkau punya cinta begitu kepada kami. Ampuni kami, ingatkan kami untuk kami senantiasa selalu hidup dan mengandalkan Engkau. Dan kami selalu melakukan setiap yang Engkau rindukan dengan penuh kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu bahwa firman ini akan menjadi rema yang tumbuh lebat dalam kehidupan kami dan menjadikan kami sebagai alat-Mu memancarkan kasih-Mu di dunia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas setiap renungan ini, atas setiap kesempatan kami boleh mengenal Engkau. Roh Kudus, baharui kami senantiasa. Roh Kudus, ingatkan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita kerjakan selama hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. God bless you all.